Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa disebut satu persatu, saking banyaknya nikmat yang kita peroleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui media karena situasi yang boleh dikatakan tidak memungkinkan kita untuk berkumpul. Mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu dan cepat pulih. Semoga kalian juga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa sehat walafiat semuanya. Dan yang penting keep spirit, tetap semangat untuk berada di rumah terus, ya, tetap sehat. Pada kesempatan ini kita akan coba sedikit mengurai masalah korupsi. Istilah korupsi ini mungkin tidak menjadi hal yang aneh gitu ya, karena hampir setiap saat kita dengar. Nah, karenanya perlu kita sedikit menyamakan persepsi. Apa itu yang dimaksud dengan korupsi? Ya, karena mungkin kalian selama ini sering melihat di berita, sering mendengar di media atau baca istilah korupsi. Apa itu korupsi? Secara harfiah korupsi ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan, kalau dalam bahasa hukum jelas-jelas melawan hukum, gitu ya. Tapi secara umum bisa diartikan bahwa korupsi ini adalah bentuk tindakan yang tidak layak untuk dilakukan. Banyak macamnya. Selama ini korupsi ini kita mempunyai pandangan korupsi itu selalu berkenaan dengan masalah uang gitu ya. Padahal secara harfiah tadi disebutkan dalam setiap sendi kehidupan, dalam setiap aktivitas juga istilah korupsi ini sebetulnya bisa terjadi. Nanti kita bisa diurai apa saja yang diindikasikan atau dimasukkan ke dalam istilah korupsi ini. Nah, yang jelas bahwa korupsi ini sudah menjadi salah satu program utama dari Presiden Republik kita, ya, Republik Indonesia kita, sebagai program yang dinomorsatukan ya, di nawacita, yaitu untuk pemberantasan korupsi. Kembali lagi ke istilah korupsi. Mungkin kalau kita bicara masalah uang negara, masalah pemerintahan, mungkin terlalu itu kan sebetulnya terlalu jauh mah. Tapi yang jelas kita bicara yang dekat-dekat saja dengan kehidupan kita. Istilah korupsi berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan di awal, bahwa intinya korupsi itu adalah penyelewengan, ya, bentuk sikap yang tidak layak yang dilakukan, lalu kita hubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi dalam setiap tindakan kita, setiap sikap kita, ucapan kita, korupsi juga itu bisa saja terjadi. Ya. Contoh, kita dalam melaksanakan aktivitas setiap hari selalu dituntut
dalam melakukan suatu kegiatan itu selalu didasari dengan jujur, gitu kan ya, jujur. Nah, justru yang menjadi masalah dalam korupsi ini adalah kejujuran itu, gitu ya. Dimana kejujuran itu kadang-kadang kan hanya bisa diucapkan gitu, tapi susah untuk dilaksanakan. Contoh, ini patut hati-hati sekali. Hal kecil kadang-kadang menjadi apa ya, guruan gitu. Istilah darmaji itu juga korupsi sebetulnya ya. Dah 5 ngaku hiji gitu kan ya. Itu adalah bentuk salah satu korupsi. Terus ketika kita harus datang belajar ke sekolah, sudah ditetapkan di sekolah itu jam 7 masuk, lalu kita datang kesiangan terlambat, itu juga salah satu bentuk tindak korupsi sebetulnya. Jadi kalau ngomong masalah finansial, masalah uang, apalagi uang negara, mungkin terlalu jauh buat kita. Tapi yang jelas, hal-hal yang akan mewujudkan kita terjerumus dalam tindak pidana korupsi itu yang harus kita waspadai gitu ya. Makanya ada nilai-nilai yang semestinya kita tumbuh kembangkan mulai dari sekarang, biar nggak yang ke belakang lah gitu ya. Seperti yang tadi disebutkan, yang pertama adalah kejujuran. Dengan kejujuran sebetulnya orang bisa hidup tenang gitu ya, dengan jujur. Yang nggak bohong maka sangat mudah sekali untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Jadi berusaha untuk bersikap jujur, berkata jujur. Apa yang kita lakukan sesuai dengan keharusan. Terus jujur. Karena kalau kita sudah mengkhianati kejujuran tersebut, ya otomatis orang-orang yang terdekat dengan kita yang tadinya percaya, otomatis itu akan berbalik arah gitu ya. Karenanya kejujuran ini adalah salah satu hal yang menjadi kalau lebih jauhnya mungkin dikatakan fondasi gitu. Dengan kejujuran insya Allah semua tidak akan susah gitu. Terus yang kedua, rasa kepedulian. Kita dituntut untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Istilahnya karena kita tercipta sebagai makhluk sosial, jadi kan makhluk sosial ini dapat diartikan kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dalam bahasa heureuy mah, kita hidup saja, mati saja masih menyusahkan orang lain. Apalagi hidup gitu, kita banyak bersinggungan dengan orang lain, mulut kita tidak bisa jaga, sikap kita mungkin dikasih sebelum batur kan gitu ya. Itu yang harus kita hindarkan. Jadi kita coba untuk istilahnya merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita harus jaga sikap. Lamun orang dikitukeun ku batur, kira-kira kita seperti apa ya. Jadi harus belajar peduli gitu ya. Peduli terhadap diri sendiri, lingkungan, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa cuek hidup itu ya. Tadi kita harus ingat, secara kodrati kita dilahirkan sebagai makhluk sosial. Artinya bagaimanapun, sesakti apapun orang tersebut tidak bisa hidup tanpa orang lain. Apalagi kita secara sunatullah kan sudah dijelaskan dalam Quran, kita dilahirkan secara berkelompok. Kita dilahirkan dengan berbeda-beda agama, keyakinan, adat istiadat, bahasa, suku bangsa. Kita harus menyadari itu secara kodrat. Bukan berarti untuk mencari perbedaan, justru menjadi penguat bahwa kita itu hidup harus berbeda. Jadi belajar peduli.
dari filosofi tubuh kita saja kita sudah bisa memahami harusnya. Kenapa kita dilahirkan dengan tangan kanan dan kiri? Kenapa kita ada istilah kaki kanan, kaki kiri? Itu adalah filosofi hidup. Artinya dengan perbedaan kita bisa hidup selaras. Kita bisa hidup ideal. Tuh, jadi harus belajar peduli, tidak bisa cuek. Selanjutnya sikap yang harus dikembangkan adalah kemandirian. Belajar mandiri. Mandiri bukan berarti harus mandi sendiri, udah pasti ya, pada gede masa harus dimandiri terus. Untuk menyiapkan kita nanti hidup di masa depan, kita harus belajar, bukan belajar pahit lah, kan hidup harus manis kan gitu ya. Tapi kita harus menyiapkan diri bagaimana supaya masa depan kita itu tidak pahit kan gitu. Makanya harus belajar manis dari sekarang supaya nanti tidak mengalami kepahitan dalam hidup. Caranya ya tadi, belajar mandiri. Kalian sekarang masih berada di lingkup naungan orang tua mungkin, tapi tidak berarti kalian harus semuanya tergantung kepada orang tua. Sampai saat ini masalah finansial, masalah uang, kita belum bisa terlepas dari orang tua, bimbingan dari orang tua gitu ya. Tapi hal-hal yang menyangkut masalah individu kita, kepentingan kita, privasi kita, ya kita harus belajar dewasa lah ya. Apa yang bisa kita lakukan sendiri ya kita lakukan. Kita belajar untuk tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Contoh kecil lah, kita di rumah sehari-hari, sikap kemandirian bisa dimulai dari rumah. Yang pertama, dari apa yang kita lakukan setiap saat. Jadi halnya kita bisa mulai ketika pulang sekolah, kita copot sepatu, simpan pada tempatnya. Biasanya kan dialungkan gitu, pagi-pagi mau sekolah ribut dengan kaos kaki di mana gitu. Ya. Jadi diharapkan tidak seperti itu. Jadi tidak mengandalkan semuanya kepada orang tua. Terus jika mau berangkat sekolah tidak perlu lagi digedor pintu gitu. Kita sudah tahu bahwa kewajiban kita untuk berangkat sekolah tidak harus selalu diingat. Selanjutnya disiplinan. Kedisiplinan diri kita ini memang seperti tadi disebutkan bahwa mulut kita mudah bicara, yang paling sulit itu adalah pelaksanaannya ya. Jadi kebanyakan kita mah istilahnya no action talk only, hanya ngomong aja, pelaksanaannya yang bisa. Tapi kita harus terus berusaha, berupaya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kita harus punya prinsip hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Karena tolong diingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan nanti. Kita santai sekarang ya, tinggal lihat aja hasilnya seperti apa nanti. Terlalu banyak santai, terlalu banyak ngoyo, terlalu banyak main ya, nanti lihat hasilnya. Akan bingung dengan sendirinya nanti di masa depan. Makanya sikap-sikap tadi harus terus kita usahakan gitu. Karena kan kalau bicara korupsi itu kita bicara karakter ya. Secara makro, secara besar kita punya masalah di national character building. Jadi pembentukan karakter nasional ini ya sangat sulit, karena kan berawal dari individu-individu ya, kalian ini sebagai cikal bakal. Karena sekali lagi mari kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, tampilkan dari menyalahkan orang lain, melihat orang lain paling mudah ya. Kita mulai dari diri sendiri ya. Disiplin. Kalau ngomong disiplin mungkin semua sudah paham gitu kemana arahnya. Biasanya masalah waktu kan ya.
Kita punya kegiatan jam 10 mulai nanti jam 11 gitu kebanyakan. Waktu irahabai itu kan WIB ya. Nah itu juga harus kita kikis perlahan-lahan, kita benahi. Istilahnya kan kita harus belajar on time, tepat waktu. Supaya apa? Supaya waktu tidak terbuang cuma, sehingga tidak terjadi penyesalan di masa nanti ya. Jadi kalau disiplin itu identiknya dengan waktu, dengan pakaian, dengan kebiasaan ya. Kita mulai dari hal-hal kecil saja, disiplin waktu, disiplin kebiasaan ya. Mendisiplinkan diri dan itu harus dimulai dari sekarang, tidak menunggu besok ya. Kalian lebih paham lah seperti apa yang harus kalian lakukan, karena kalau kita bicara aturan, kita bicara keharusan untuk masa saat ini, untuk di era teknologi ini, apa yang tidak tahu gitu. Justru yang paling susah adalah kesadaran diri. Selanjutnya nilai tanggung jawab. Ini berat ya. Masalahnya tanggung jawab ini nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita dikasih tanggung jawab tapi kita tidak lakukan, pasti nilai jeleknya kan kita juga balik ya. Terlebih dalam hidup sikap tanggung jawab ini menjadi indikator untuk keberhasilan kita. Ketika kita dikasih tugas lalu kita lalai melaksanakannya, jangan harap orang itu akan memilih kita. Lebih nanti kalian menghadapi masa depan untuk mencari pekerjaan ya, tanggung jawab ini adalah hal paling utama yang sangat harus diperhatikan. Karena dalam satu kesempatan kalian punya kesempatan untuk melakukan suatu hal, dipercaya orang lain, lalu kalian lalai, jangan harap kesempatan itu akan datang kembali. Ya, pasti kesempatan itu akan diambil oleh orang lain. Makanya kalau bicara tanggung jawab ya sangat berat untuk dilaksanakan gitu ya. Dan itu yang mudah diucapkan, sangat susah untuk dalam hal kecil. Tanggung jawab ini tetap saja kita mulai dari kegiatan sehari-hari. Seperti tadi hanya di rumah. Kalau kita punya tugas ya tanggung jawab gitu ya, kerjakan, cepat dibereskan. Jangan menunggu hari esok. Ada istilah anekdot barat, don't waiting tomorrow what you can done today. Nonungan isukan, ayeuna beresan ya. Karena besok mungkin bertambah masalah. Jadi ada masalah hari ini, ada tugas hari ini, cepat bereskan hari ini, tuntaskan hari ini. Isukan deui itu kesalahan besar. Karena besok mungkin ada tugas yang lain gitu. Numpuk jadilah masalah besar. Itu masalah terbesar dalam sekolah biasanya. Kasih tugas, nanti minggu depan pas mau pelajarannya, besoknya nama lagi. Akhirnya numpuk. Itu menumpuk masalah artinya. Dan itu gambaran menumpuk masalah di masa depan gitu ya. Kalau kita punya masalah hari ini, kita selesaikan hari ini. Kan kalau tidak menyelesaikan masalah, kita cari referensi, tanya ke kanan ke kiri, cari ke orang yang lebih tahu gitu. Jangan diam saja kalau ada masalah. Masalah tidak akan selesai kalau tidak dicari jalan keluar. Dan yang jelas, yang harus kalian ingat, masalah itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Masalah selalu kita undang. Tadi teh dikasih tugas dari kerjaan ya. Salah mau menyalahkan siapa? Ya. Jadi tanggung jawab. Kita belajar untuk tadi teh mendisiplinkan diri. Otomatis nanti sikap tanggung jawabnya pun akan timbul. Kita sekarang bergabung di SMK 2. Harapan saya secara pribadi, kalian mempunyai sense of belonging, rasa memiliki. Ini rumah kedua kalian loh, ya. Kalian sudah mikir migrasi di sini, sudah pindah ke sini, sudah menjadi keluarga besar SMK 2 Cilaku, SMK Negeri 2 Cilaku.
Jadi harapan besar saya kalian menjadi pribumi di sini, menjadi bagian dari sekolah ini. Makanya harus mempunyai rasa sense of belonging, rasa memiliki, sehingga nanti akan terwujud, terbentuk dengan sendirinya sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang tadi. Jadi kita sama-sama menjaga nama baik sekolah, ya, belajar dengan baik, itu rasa tanggung jawab itu akan dengan sendirinya nanti. Terus yang selanjutnya kerja keras. Kita dengan tatanan kehidupan di era globalisasi seperti sekarang, kalau gaya hidup santuy yang dipakai, santuy we dan ada santuy, mau jadi apa gitu? Karena jargon dari globalisasi adalah be there or behind, ikut atau tersikut gitu. Kalau kalian yang satu ya otomatis disikut gitu oleh orang lain. Ya, kadelet kubatur. Ada kesempatan loading mikir heula, akhirnya disabat orang lain. Jadi di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita harus mempunyai akselerasi pemikiran yang cepat. Tidak bisa meloading dulu. Ya. Jadi ada kesempatan langsung kita manfaatkan. Jadi jangan mikir bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa, harus bisa. Karena kita belajar di sekolah tiap hari nanti itu akan membiasakan kita untuk tanggap terhadap kesempatan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Jadi ketika ada kesempatan datang, kita harus cepat tanggap gitu ya. Karena tidak setiap kesempatan itu datang pada orang lain, pada orang yang sama gitu. Ya. Yang jelas tidak boleh ngomong tidak bisa kalau ada kesempatan. Ini bukan bidang saya ya, itu selamat tertinggal ya di belakang. Jadi banyak mikir gitu. Wah, ini jauh dari rumah aja. Jadi kalau ada kesempatan ambil, ngomong bisa nggak bisa belakangan. Bahasa kolot mah apa ya, bahasa orang tua mah ilmu mah nuturkeun, betul ya. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi kita harus belajar tadi kerja keras. Jadi yang ngoyo, yang santai, ya udah tidak perlu hidup lah sekarang ya, pasti ketinggalan. Jadi harus fighting sekarang ya, harus siap tempur. Jadi jangan terbawa arus gitu ya, zaman alay ikut-ikutan alay gitu. Jadi kita harus jelas mau kemana kita pergi. Terus selanjutnya adalah sikap kesederhanaan. Ini salah satu penyakit di era globalisasi. Punten, maaf kalau tidak sopan. Banyak masalah kalau kita bicara kesederhanaan, terutama hati-hati buat kalian. Ada bahasa kasar secara pribadi saya, mungkin kalau boleh ngomong, zaman sekarang itu hayang gaya tapi teboga, itu yang sangat bahaya ya. Orang tua nanti jadi korban naon, orang tua yang jadi bermasalah itu gara-gara pikiran hayang gaya sih batu tapi teboga, itu hati-hati sekali. Kita harus menyadari bahwa kita itu seperti apa, bagaimana, terus keadaan orang tua juga. Dan kemah rezeki ge nuturkeun lah gitu ya. Yang penting kan kalian sekarang sedang meniti masa depan. Sok bebekalan ayeuna buat masa depan yang betul, yang benar. Kalian sudah pas memilih SMK 2 Cilaku ini sebagai tempat untuk mempersiapkan masa depan. Makanya kita niatkan, kita sekolah dengan baik, dengan rajin, kita ikuti segala aturannya supaya selamat sampai nanti di akhir ya. Jadi harus hidup sederhana. Kita bahasa gaulnya kan just be you gitu ya. Kita jadi diri kita sendiri aja lah, nggak usah niru-niru orang ya. Sederhana, belajar sederhana. Apa yang ada kita syukuri ya. Kita harus ingat
mungkin ribuan orang yang mau berada di posisi kita sekarang. Kalau masalah kesehatan, kita sedang sehat sekarang, mungkin orang di rumah sakit ribuan mungkin ya. Kalian bisa sekolah, mungkin yang lain tidak bisa. Itu harus ke situ. Kita harus terus bersyukur. Sudah jelaskan kita dalam Islam digariskan dalam Al-Quran bahwa kalau kita senantiasa bersyukur, insya Allah Allah juga akan menambah nikmat kita kan ya. Wa iza azana rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Itu mah janji Allah itu ya. Kita pandai-pandai bersyukur terus ditambah nikmat. Ketika kita lalai, kita lupa bersyukur, pasti datang sakit. Itu azab kan, sakit sebetulnya kalau bahasa kasarnya gitu ya, mengingatkan. Tuh, jadi belajar hidup sederhana. Bahasa saya maaf kalau kasar, tong loba kahayang lah, sesuai aja dengan keinginan. Kenwe batur mah gitu. Mudah-mudahan kita suatu saat kita bisa lebih dari orang gitu, ya. Terus yang selanjutnya sikap apa yang harus ditanamkan adalah keberanian. Berani kumaha, berani gelut salah. Berani bohong tadi salah. Berani berkata benar. Jadi kalau harus tidak ya katakan tidak. Terus berani tampil di depan, berani menyampaikan keinginan, harus dibelajarkan. Jadi tong sieun salah itu kan belajar ya orang. Dalam belajar itu kan wajar ada salah dan benar, kan proses gitu. Kan kita teh manusia, salah wae bukan setan gitu, benar wae bukan malaikat kita teh ya. Jadi wajar. Jadi perlu belajar berani. Nanti di kelas tong hanya jadi pendengar setia gitu. Kalau tidak mengerti, tidak paham ya ditanyakan. Jangan diam saja. Terus nilai yang terakhir adalah keadilan. Kata-katanya dari adil. Adil secara kebahasaan diartikan tidak berat sebelah, ya, seimbang. Atau yang lebih pasnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Dalam sikap sehari-hari jelas kita harus mulai terapkan. Kita tidak perlu memilah-milih teman berdasarkan status, ya, berdasarkan kepintarannya, kecantikan, ketampanan, ya, seperti itu. Ingat tadi kita hidup itu adalah makhluk sosial, ya, yang senantiasa selalu membutuhkan orang lain. Itu jadi secara keseluruhan nilai-nilai tadi mohon untuk adik-adik terapkan nanti di kehidupan sehari-hari, agar kita tidak mendapatkan masalah dalam hidup kita. Kalau nilai-nilai tadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah mulai ya masalah lagi ya. Yang jelas kita harus sadar bahwa setiap kebaikan itu harus ditebus dengan perjuangan. Istilahnya nopen kan ya, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Mungkin untuk tahap awal kalian masuk SMK itu tidak akan terasa. Nanti lambat laun virus darah datang, malas sekolah, banyak tugas, itu kan dengan sendiri. Itu harus disiapkan dari sekarang. Ya. Karena ini adalah pilihan terbaik kalian, jadi tolong dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini untuk masa depan kalian juga. Jadi kalau disimpulkan dari awal sampai akhir ini, istilah korupsi tadi sudah dijelaskan maknanya. Yang jelas secara real kita lakukan hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada sikap korupsi tadi ya. Jadi korupsi itu tidak masalah korupsi uang negara,
korupsi dalam jabatan, suap menyuap, nyogok, itu mah yang berhubungan dengan kehidupan pemerintahan gitu ya. Tapi justru korupsi itu adalah membelit sistem hidup kita sendiri gitu. Makanya tolong sikap-sikap yang tadi nilai-nilai untuk menjauhkan kita dari korupsi tadi tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya datang dari saya sendiri. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.